Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika ingin menjelaskan tentang membangun motivasi dan sikap positif dalam interaksi sosial. Jadi kamu mau memperkenalkan diri ya. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama aku Adinda Putri Zahra. Kalian bisa panggil aku Kak Zahra. Nama aku Putri, kalian panggil aku Putri ya. 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 Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Reza Putri. Kalian bisa panggil aku Naila. Perkenalkan nama aku Nasrullah, kalian bisa panggil aku Panaswa. Salam kenal semuanya. Kita mulai ya penjelasan tentang membangun motivasi dan sikap positif dalam interaksi sosial. Ya, poin pertama. Apa itu motivasi? Ada yang tahu nggak? Apa itu motivasi secara singkat? Motivasi adalah kekuatan atau daya dorong yang membangkitkan sekaligus mengarahkan kehendak perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Jadi motivasi itu adalah kekuatan kita untuk mendorong sesuatu keinginan agar keinginan kita itu tercapai. Cara memotivasi diri kita. Yang pertama adalah memotivasi diri melalui rasa percaya diri. Jadi kalau misalnya kita punya rasa percaya diri itu, kita bisa meningkatkan motivasi kita. Meningkatkan motivasi dan percaya diri untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu dengan lebih baik. Dengan meningkatkan rasa percaya diri, seseorang dapat lebih termotivasi untuk mencapai tujuan dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Memotivasi diri dengan menentukan sasaran. Maksudnya adalah menetapkan tujuan atau target yang spesifik. Jadi kita tuh harus tahu dulu tujuan kita tuh apa mencari motivasi ini. Jadi kita harus menetapkan dulu tujuan atau targetnya supaya ada motivasi. Dengan menentukan sasaran yang efektif, seseorang dapat meningkatkan motivasi dan fokus pada diri sendiri untuk mencapai tujuan dan meningkatkan keberhasilan. Selanjutnya adalah memotivasi diri dengan menyusun catatan sukses yang pernah diraih. Jadi maksudnya adalah mencatat keberhasilan atau pencapaian yang telah diraih sebelumnya untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Dengan menyusun catatan sukses, seseorang dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri untuk mencapai tujuan dan melakukan sesuatu dengan lebih baik. Selanjutnya, apa sih sikap positif itu? Sikap positif adalah sikap berpikir, merasa, dan bertindak yang mencerminkan pandangan optimis, terbuka, dan menghargai terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya adalah pentingnya sikap positif dalam interaksi sosial. Terima kasih ya. 1. Membina hubungan yang harmonis dengan bersama. Jadi maksudnya adalah membangun dan melihara hubungan yang baik, saling menghormati dan saling mendukung dengan orang lain. Dengan membina hubungan yang harmonis, seseorang dapat membangun jaringan sosial yang kuat dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua ada peningkatan kerjasama dan kepercayaan. Hubungan dan interaksi sama dalam masyarakat untuk membangun komunitas yang harmonis. Dalam meningkatkan kerjasama dan kepercayaan dalam sosial, kita dapat menjadi lebih harmonis, produktif, dan menyenangkan orang lain. Dan yang ketiga yaitu mengurangi konflik dan kesalahpahaman dengan sesama. Yang artinya itu meminimalkan terjadinya pertentangan dan kesalahpahaman antara sesama dengan mengurangi konflik dan kesalahpahaman kita dengan orang lain dapat menjadi lebih dekat, harmonis dan sejahtera. Cara menumbuhkan motivasi dan sikap positif. Yang pertama adalah kenali potensi diri. Di sini kalian udah kenal belum sama potensi diri kalian? Jadi artinya mengenali kekuatan, kelemahan dan minat diri sendiri dan mengenali potensi diri. Seseorang dapat menentukan tujuan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
Selanjutnya ada cara menentukan strategi dan sikap positif. Yang kedua adalah tujuan hidup. Berarti menentukan arah dan fokus untuk mencapai kesuksesan. Tujuan yang jelas dan spesifik dapat membantu meningkatkan motivasi dan fokus kalian. Selanjutnya ada belajar dari pengalaman. Berarti merefleksikan pengalaman masa lalu untuk meningkatkan diri. Dengan belajar dari pengalaman, kita dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang keempat, bergaul dengan lingkungan yang positif. Dengan kalian berada di lingkungan orang-orang yang mendukung kalian dan memotivasi kalian, itu bisa membantu lingkungan yang positif dapat meningkatkan motivasi dan sikap positif kalian. Nah, selanjutnya itu yang kelima adalah melatih sikap empati dan komunikasi. Berarti di sini tuh memahami dan merasakan perasaan orang lain serta berkomunikasi dengan efektif. Dengan melatih sikap empati dan komunikasi, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Selanjutnya ini adalah contoh interaksi sosial yang positif. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu ada menyapa teman ketika bertemu. Terus selanjutnya yang kedua adalah mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga adalah menolong atau memberi bantuan tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Terus yang terakhir adalah menghargai perbedaan budaya serta pendapat orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulan dari materi tadi itu motivasi yang baik mendorong individu untuk terlibat aktif dalam interaksi, sementara sikap positif menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendukung. Udah ya, jadi itu materi edukasi yang kita kasih, memotivasi diri. Jadi apa sih motivasi? Mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Iya, betul. Kita ada pertanyaan berhadiah. Pertanyaannya ada berapa? Ya, makasih ya udah dengerin presentasi kita. Untuk kita akhiri presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pertanyaan. Berapa pertanyaan? Nanti ada hadiahnya, jadi siap-siap ya. Iya. Ayo, udah ready? Nih, apa yang dimaksud motivasi dan sikap positif? Angkat tangan. Kita malu kan? Botak bisa malu. Botak bisa malu. Iya, iya. Ayo. Gua mau kesan. Ayo tadi bener tahu kan jawabannya. Tinggal hal positif aja ya kak. Kenapa guys? Nggak usah kan? Gini. Nggak usah. Kenalkan, nama saya Nabi Alias Fatia Kastabudama. Iya. Apa jawabannya? Jawaban ibu motivasi adalah tujuan seseorang untuk mencapai tujuan. Ya betul. Adalah sikap yang baik. Ya. Kalian jadi bareng-bareng di kafe lain. Makasih ya. Pertanyaan kedua, didengerin ya. Ayo dong yang cewek. Pertanyaannya, sebutkan cara memotivasi diri yang terdapat di presentasi tadi. Ini lanjut. Ya.
Yang fitnah mulu. Namanya siapa? Oh ya, namanya itu. Perkenalkan nama saya Andi Nugroho dari kelas 3I. Ini jawabannya. Motivasi diri, Iya. percaya diri, Iya, apalagi? menyadari Iya. potensi diri. Iya, satu lagi. Guna biar ganjil. Iya. Belum tahu sih. Terus kamu aja. Kamu aja. Menentukan goals, Iya, Dari awal berarti apa aja? mempunyai potensi diri, Iya. percaya diri, sama menentukan goals. Iya. Pertanyaan terakhir jawab cewek ya. Atas usahanya. Ini HP bisa dipakai loh. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan di-searching. Jadi pertanyaan terakhir adalah sebutkan 3 contoh sikap positif yang dapat membangun motivasi dalam berinteraksi sosial. Oh iya, maju. Ada yang Menyapa, mendengarkan, mendapatkan pendapat orang lain. Iya.